Hai, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita akan kembali belajar tema. Masih di tema yang pertama, kita sudah masuk ke subtema 2 dengan subtema berjudul kebersamaan dan keragaman. Hari ini kita akan memulai pelajaran dari pembelajaran 1 sampai 3. Simak dan perhatikan video ini baik-baik ya. Silakan kalian berdoa masing-masing sebelum belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran pagi ini. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita ulang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini Miss sudah ada teks bacaan dan bagaimanakah cara menentukannya? Mari kita refresh ingatan atau pelajaran di pertemuan yang lalu. Yang pertama tentu saja membaca paragraf di samping ini dengan saksama. Kemudian cari inti dari paragraf. Kemudian kita bisa menentukan di mana letak gagasan pokoknya. Dari bacaan ini, gagasan pokoknya ada di awal, yaitu Andi dan keempat temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Cara menentukan gagasan pendukung adalah dengan memperhatikan kalimat lain selain gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung dari paragraf tersebut adalah yaitu kalimat-kalimat setelah kalimat utama yang ada di awal paragraf. Yaitu mereka berkumpul di halaman depan rumah Andi sepulang sekolah yang ada di kalimat kedua dan keenam. Dan Lani dan Sinta membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Eko dan Bella membawa benang kasur dan mereka siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi kalau kalian sudah menemukan gagasan pokoknya, sudah pasti kalimat setelahnya atau kalimat sisanya adalah gagasan pendukung. Mudah ya. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini juga mudah. Kalau kalian sudah menemukan gagasan pokoknya, kalian tinggal buat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung 2, dan selanjutnya dan seterusnya. Begitu ya. Sekarang mari kita beralih ke teks keragaman. Masih sama ya, kita akan menentukan atau mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Di sini Miss sudah berikan sebuah bacaan, silakan kalian baca dalam hati. Pause video ini saat membaca ya. Kalau sudah selesai membaca, mari kita beralih ke slide berikutnya. Oke, setelah membaca gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, sekarang mari kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini, yaitu pada hari Minggu setelah senam pagi, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Ini adalah gagasan pokoknya, berarti kalimat lain selain kalimat ini adalah gagasan pendukung. Bisa kita tulis atau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah untuk paragraf 1. Selanjutnya kita buat untuk paragraf yang kedua. Gagasan pokoknya kita sudah tahu, kita sudah tentukan, yaitu warga bekerja untuk menyiapkan tempat sampah baru. Berarti selebihnya adalah gagasan pendukung, makanya kita bisa gambar seperti ini. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kita baca tadi. Sekarang mari kita beralih ke ilmu pengetahuan alam tentang proses mendengar bunyi. Bunyi terjadi karena ada benda yang bergetar atau dinamakan sumber bunyi. Getaran benda tersebut membuat udara yang ada di sekitar benda juga ikut bergetar. Benda yang bergetar menimbulkan gelombang bunyi di udara.
Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi masuk melalui daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Indera pendengar manusia adalah telinga. Fungsi gendang telinga adalah menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Bagaimana jika kita sulit mendengar atau kita punya gangguan indera pendengar? Biasanya terjadi oleh dua hal. Yang pertama, karena penyakit tuli. Kita tidak bisa mendengar bunyi atau suara jika kita tuli. Hal ini bisa dialami sejak lahir, yaitu sering mendengar bunyi yang terlalu keras. Dan yang kedua yaitu conge, yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Telinga yang baik atau sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, tidak kotor. Cara merawat indera pendengar yaitu tidak mendengar suara terlalu keras dan membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga, misalnya dengan cotton buds. Jika ada gangguan pada pendengaran, maka segeralah pergi ke dokter. Jangan masukkan benda ke telinga, misalnya beras, air, kacang hijau, dan lain-lain, karena selain merusak kesehatan, itu juga dapat menghambat proses pendengaran bunyi pada indera pendengar kita. Tadi kita sudah membahas proses mendengar bunyi. Miss juga tadi ada sempat sebutkan bagian-bagian indera pendengaran ya. Sekarang mari kita lihat atau kalian perhatikan gambar yang terlihat. Ada indera pendengar mulai dari telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Daun telinga, liang telinga, dan gendang telinga adalah bagian-bagian dari telinga bagian luar, seperti yang kalian lihat pada gambar. Ada daun telinga, lubang atau liang telinga, dan gendang telinga. Bisa terlihat ya? Yang kedua, telinga tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan yang terakhir, telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saluran eustachius atau saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Kemudian ada koklea atau rumah siput dan saraf pendengaran. Jadi ada banyak proses yang dilalui sebuah bunyi untuk ditangkap ke sel otak kita, dan sel otak kita akan mengartikannya sebagai bunyi sesuatu. Oke, berikut ini adalah tabel-tabel telinga, bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Tadi ada 3 ya, telinga luar, tengah, dan dalam. Untuk yang bagian telinga luar ada daun telinga, berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Liang atau lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Gendang telinga masih bagian luar ya, menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ada di telinga tengah ya. Di telinga bagian tengah ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea.
Selanjutnya di telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran Eustachius berfungsi sebagai menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Koklea atau rumah siput menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dan yang terakhir adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini meneruskan bunyi ke otak. Jadi dari bunyi melewati telinga bagian luar, diteruskan ke telinga bagian dalam, kemudian diteruskan sampai ke otak. Begitu ya kira-kira anak-anak. Sebagai alat pendengaran, telinga memiliki peran yang penting dalam membantu proses komunikasi antara seseorang dengan orang di sekitarnya. Ya, kalau kita sedang berbicara, otomatis orang yang mendengarkan, yang ikut berkomunikasi dan kita harus mendengarkan apa yang kita ucapkan. Begitu juga dengan orang tersebut saat berbicara, menyampaikan pesan kepada kita juga harus mendengarkannya. Nah, sebagai pengatur keseimbangan, telinga membantu seseorang untuk dapat berdiri, berjalan, dan berlari tanpa terjatuh. Oleh karena itu, organ-organ penting telinga sangat bermanfaat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang perlu dijaga dan dirawat. Oke, kita lanjut ke IPS tentang keragaman agama di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia? Ya, agama yang diakui pemerintah ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun begitu, Indonesia tetap menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap yang menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Toleransi selalu dilakukan agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Bentuk toleransi antar umat beragama, misalnya yang pertama menghormati perayaan hari besar umat agama lain dan memberikan rasa aman bagi umat lain yang merayakan hari besar agamanya. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar masing-masing sebagai berikut. Mari kita ingat kembali pelajaran ini ya. Yang pertama, agama Islam, mereka beribadah ke masjid. Kitab suci yang mereka baca adalah Al-Quran, dan hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah. Sedangkan umat Kristen beribadah ke gereja, membaca kitab suci Alkitab, dan merayakan hari besar, Natal, perjamuan terakhir, Paskah, kenaikan Yesus Kristus. Untuk umat Katolik beribadah ke gereja, membaca Alkitab, dan merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus Kristus. Umat Hindu beribadah ke pura, membaca Weda, dan merayakan Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagarwesi. Umat Buddha melakukan ibadah ke vihara, membaca Tripitaka, dan merayakan Waisak, Hari Asada, Hari Katina. Dan yang terakhir, umat Konghucu beribadah ke kelenteng, membaca Shishuwujing, dan merayakan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Setelah kita mengenali perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini, bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama dalam perbedaan atau keragaman. Sekarang mari kita belajar kerjasama dalam keragaman dalam pelajaran PPKN. Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara seseorang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat berlangsung manakala orang-orang yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut. Jadi misalnya kalian ada 5 orang memiliki tujuan yang sama. Jadi kalian berbagi tugas mengerjakan sesuatu supaya tujuan tersebut dapat tercapai bersama-sama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun kita berada, ya. Boleh di lingkungan keluarga, sekolah, tetangga, masyarakat, teman sepermainan, dimanapun. Nah, di sini ada contohnya di lingkungan keluarga.
Misalnya, kalian bekerja sama membersihkan rumah, mengelola kebun, supaya rumah kalian tetap rapi, bersih, dan dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya saat piket kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kerjasama dalam belajar kelompok, bukan kerjasama dalam ulangan ya, itu mencontek, itu tidak baik. Jadi kerjasama hanya dilakukan dengan atau hal-hal yang baik saja. Di lingkungan masyarakat, contohnya gotong royong membersihkan lingkungan desa atau membangun rumah tetangga. Tentu saja kita dapat manfaat dari kerjasama yang kita lakukan. Yang pertama, mempererat ikatan persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, membuat pekerjaan lebih cepat diselesaikan, dan pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, sebagai penutup mari kita lihat pelajaran seni budaya dan prakarya tentang formasi gerakan berdiri tarian Bungong Jempa. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau membentuk salah satu bangun datar. Jika digambarkan, seolah-olah penari melalui satu garis imajiner selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner dapat digambarkan dengan melihat formasi penari dalam memperagakan tarian. Misalnya garis lurus, lengkung, segitiga, vertikal, zigzag, atau lingkaran. Bentuk formasi dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Nah, garis imajiner yang dibuat oleh formasi para penari disebut dengan pola lantai. Dalam tari Bungong Jempa ada 4 jenis formasi gerakan berdiri, yaitu kita namakan saja gerakan A, B, C, dan D. Untuk formasi gerakan A, yaitu setiap penari bergerak membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Yang B, membentuk huruf V dengan 2 orang yang berada di depan sendiri. Yang C, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Dan yang terakhir, setiap pasang penari membentuk garis zigzag. Agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh gambarnya berikut ini. Nah, ini adalah formasi gerakan A, yaitu penari membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Bisa kalian lihat ya di situ ya. Ini adalah pola formasi gerakan B, membentuk huruf V dengan 2 orang berada di depan. Terlihat ya 2 orang di depan itu ya. Gerakan C membentuk lingkaran. Sudah lihat ya. Dan yang terakhir zigzag. Setiap pasang penari membentuk garis zigzag. Di kanan, di kiri, kemudian di kanan lagi, kemudian di kiri lagi. Kira-kira seperti itu ya formasinya. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini. Jadi sekian untuk pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di pembelajaran tema selanjutnya. Bye-bye.